Mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Secara umum, cara kerja kelistrikan pada mobil hampir sama dengan mengoperasikan sebuah saklar. Contohnya, pada sistem penerangan lampu depan, ketika saklar utama sebelah kanan diputar, maka lampu kota akan hidup. Namun ketika pedal rem diinjak, maka lampu rem akan menyala. Begitu selanjutnya. Bahkan pada sistem starter pun, ketika kunci kontak dinyalakan, maka kopling starter akan menghubungkan roda gigi motor starter dengan roda gigi pada roda gaya atau flywheel. Selanjutnya, roda gigi akan secara otomatis terlepas dari roda gaya dan mesin pun menyala. Memahami skema kelistrikan pada mobil sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sebuah mobil bekerja. Karena sebetulnya sebuah mobil untuk dapat berfungsi sebagaimana fungsi satunya tidak berfungsi dengan baik, maka mobil pun tidak akan berfungsi seperti semestinya. Memahami skema tersebut juga penting untuk menghindari terjadinya konsleting yang bisa menimbulkan kebakaran pada mobil. Ikut komponen-komponen utama pada sistem kelistrikan. Yang pertama ada suplai arus. Di suplai arus sebenarnya pemberi atau pengirim arus listrik pada sebuah rangkaian kelistrikan. Komponen pertama yaitu komponen penyuplai arus. Kelompok komponen ini berfungsi cukup penting, yakni menyediakan arus listrik yang akan digunakan untuk menghidupkan berbagai sistem elektrikal. Komponen yang masuk ke dalam kelompok penyuplai arus adalah baterai dan alternator. Baterai mobil umumnya akan menyuplai listrik dengan tegangan 12 volt. Alternator bisa menghasilkan listrik hingga 14 volt. Pada truk atau bus mungkin kita akan melihat lebih dari satu baterai. Memang sistem elektrik pada kendaraan besar umumnya bekerja pada tegangan 24 volt. Sehingga perlu 2 buah baterai seri. Yuk. Oke, komponen berikutnya ada di sini platina atau CDI. Nah, coba kita lihat. Nah, itu dia. Di garis bawahi ini terdapat pada kendaraan konvensional ya, atau pengapian konvensional. Platina erat sekali hubungannya dengan sistem pengapian pada kendaraan dan memerlukan pergantian setiap 10.000 km. Cara mengetahui kondisi platina masih layak pakai atau sudah tidak bisa dipakai dapat dilihat secara kasat mata. Jika kondisi kontak poin masih tebal, artinya tidak perlu diganti. Nah, untuk cara mengetahui kondisi platina masih layak pakai atau sudah tidak bisa dipakai dapat dilihat secara kasat mata. Jika kondisi kontak poin masih tebal, artinya tidak perlu diganti. Komponen berikutnya adalah coil, ya, atau sering disebut ignition coil. Coil adalah kumparan, lilitan atau gulungan kawat dengan jumlah tertentu. Dalam kenyataannya mungkin tidak akan terlihat sebagai kumparan karena sudah diberi box. Dalam teknik otomotif, coil disebut juga kumparan pengapian. Fungsi utama coil adalah melipat gandakan tegangan, bukan arus listrik. Tegangan listrik dari aki mobil yang hanya 12 volt setelah memasuki coil akan berubah menjadi ribuan volt dan kemudian disalurkan ke busi melalui distributor atau delco untuk menimbulkan percikan api antara dua plat dengan celah 1 mm di busi. Busi harus mendapat tegangan ekstra tinggi ribuan volt, tidak bisa hanya 12 volt saja. Makanya jangan sekali-kali Anda megang arus yang ada pada kabel busi karena tegangan voltasenya sangat besar. Berikutnya ada busi dan kabel busi. Secara umum terbagi dua, yaitu busi panas dan dingin. Bentuk busi dingin pada umumnya adalah memiliki kepala yang kecil untuk dipakai pada mobil yang rasio kompresinya tinggi. Misalnya pada mobil-mobil balap. Busi panas khusus untuk mobil standar, sehingga mobil yang rasio kompresinya di bawah 11:1 sebenarnya tidak perlu memakai busi racing atau dingin. Selain itu, agar busi dingin bekerja maksimal perlu kabel busi yang hambatannya kecil dan koil bertegangan tinggi. Kabel busi juga sangat berpengaruh besar. Hati-hati bila menemukan kabel busi bocor. Perlu segera diperbaiki atau diganti dengan segera karena sangat berbahaya. Api yang keluar antara kabel busi dan ground berpotensi menyebabkan kebakaran karena menimbulkan percikan api.
Jika sampai mengenai saluran bahan bakar akan terbakar. Pemasangan kabel busi juga harus benar-benar presisi agar tidak ada kebocoran pada konektornya. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk komponen selanjutnya. Ulang. Oke, baik untuk anak-anakku sekalian, untuk komponen berikutnya ini ada input. Input itu sendiri sebagai fungsi komponen untuk mendeteksi kapan sebuah sistem akan aktif. Komponen input contohnya saklar dan sensor. Pada sistem penerangan misalnya ada banyak lampu yang diaktifkan melalui sebuah switch atau saklar. Saat kita mengaktifkan saklar maka lampu akan menyala. Itulah fungsi saklar sebagai input untuk mendeteksi kapan pengguna menekan tombol saklar. Ada banyak saklar pada mobil antara lain headlamp switch, ya, lalu horn switch, dan turning signal, ya, hazard switch atau mungkin kita segitiga darurat, lalu lampu fog lamp, ya, dan wiper and flasher switch, serta power window switch. Sementara untuk input sensor ada pada mobil yang mengusung sistem computerized. Fungsinya sama seperti saklar untuk mendeteksi suatu keadaan, namun bukan input dari manusia melainkan input dari suatu keadaan. Biasanya jika ada komponen sensor maka ada komponen kontrol sebagai prosesor. Oke, komponen berikutnya sistem kontrol. Sistem kontrol hanya terdapat pada mobil yang mengusung sistem computerized analytic. Mobil-mobil ini menggunakan rangkaian prosesor komputer untuk mengaktifkan kinerja mesin dan bodi mobil. Sistem pengontrol ini bekerja lebih canggih karena sistem ini mampu mengaktifkan sebuah sistem pada mobil tanpa memerlukan input dari pengguna. Contohnya, pada sistem anti-crash, saat sensor mendeteksi jarak kendaraan yang terlalu dekat, maka sistem rem akan aktif walaupun pengemudi tidak menekan pedal rem. Contoh sistem kontrol pada mobil antara lain 1. ECM atau Engine Control Module, PCP, Powertrain Control Module, ABS Control Module, Headlamp Control Module, Transmisi Control Module. Oke, komponen berikutnya output atau aktuator. Ada input, ada juga output. Jika input fungsinya untuk mendeteksi, maka komponen output berfungsi sebagai aktivasi sistem elektrikal. Contoh aktuator bisa Anda temukan pada lampu-lampu dan komponen mesin. Contoh aktuator pada bodi mobil antara lain 1. Lampu bohlam atau bulb, LED, motor window, motor wiper, washer pump. Contoh aktuator pada mesin antara lain 1. Injektor, 2. Valve timing adjuster, 3. Thermostat, 4. Engine fan, 5. Serenade turbo. Baik, anak-anak sekalian, itulah beberapa komponen, ya, yang sistem dari diagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Diharapkan kepada siswa semua dapat menyalin dan meresume. Berikutnya nanti ada soal-soal yang akan Bapak kirim kembali. Baik, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.